البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-158 dari surat Ali Imran, juz yang keempat. Masih mengenai seputar hiburan bahwa yang namanya kematian itu datang secara tiba-tiba, tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Perkiraan-perkiraan manusia banyak yang meleset dan tidak tepat dengan sasarannya. Namun sasaran dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meleset dan pasti tetap dan tepat. Oleh karena itu, meninggal di waktu perang maupun meninggal di waktu-waktu yang lain, semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Wa la in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun." Dan jika kalian mati ataupun kalian terbunuh, maka sungguh semuanya kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kami jelaskan, semua nanti akan dikembalikan dalam keadaan tanpa membawa sehelai pakaian sedikit pun, tanpa ada di badan tersebut. Tidak pakaian, tidak pula yang lainnya, sendiri-sendiri, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan tanpa berkhitan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghurla." Wa fi riwayah buhma. Artinya nanti dari kiamat manusia semuanya akan dikumpulkan, digiring, dijadikan satu dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan tanpa berkhitan, dalam keadaan sendiri-sendiri. Hingga Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau seandainya sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya?" Karena jadi satu, laki-laki perempuan, telanjang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, innal amra asyad min an yanzura ba'duhum ila aurati ba'd." Perkaranya itu lebih dahsyat, enggak sempat sudah. Perkaranya lebih dahsyat daripada orang menyempatkan untuk melihat aurat sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya, enggak sempat. Nah, barakallahu fikum. Itu keberadaan nanti di padang mahsyar yang semua manusia dikumpulkan dalam keadaan apa tadi? Telanjang, tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri, dalam keadaan tanpa berkhitan sebagaimana awal kali permulaan diciptakan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana awal kali permulaan kami ciptakan kalian, nanti akan diulangi kembali. Sebagai janji, bentuk janji. Nah, barakallahu fikum yang kami yang akan menunaikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali dan akan menyusun kembali. Oleh karena itu ada satu tulang yang tidak hancur. Ada satu tulang yang tidak apa? Yang tidak sirna, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itu nanti akan Allah taala kembalikan, akan Allah taala ciptakan kembali dan dibentuk. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbad dzanab. Minhu khuliq wa fihi yurakkab." Artinya apa? Semua bani Adam itu dimakan oleh tanah kalau sudah dikubur itu ya, kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu nanti akan disusun kembali dan akan barakallahu fikum ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah taala mudah kalau cuma mengulangi. Bikin sesuatu yang semula tidak ada wujudnya saja mampu, apalagi kalau cuma mengulangi.
Wa dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya itu mudah. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa la in qadat ajalukum fi hadhil hayah ad-dunya, dan jika telah habis ajal kalian di kehidupan dunia ini, famuttum ala furushikum, kemudian kalian mati di atas kasur-kasur kalian, au qutiltum fi sahatil qital, atau kalian terbunuh di medan peperangan, la ilallahi wahdah tusyarun, maka sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata kalian akan digiring dan dikumpulkan dan dikembalikan. Nah, barakallahu fikum, di padang mahsyar yang jarak antara matahari dengan manusia, nah barakallahu fikum, di waktu tersebut sejarak berapa? 1 mil, kurang lebihnya 1,5 kilo. Paham itu ya? Jadi dekat sekali, barakallahu fikum, ngeri sekali keberadaannya. Sekarang antum saksikan ketika musim kemarau atau panas saja, jaraknya kita tidak bisa memprediksikan berapa jaraknya, sudah terasa panas. Ini nanti di padang mahsyar, barakallahu fikum, lebih dekat lagi. Dalam keadaan manusia ada yang tenggelam dan keringatnya, ada yang sampai tengkuknya keringatnya. Intinya semuanya apa? Selamat ataukah tidak tergantung dengan amalannya. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Naam. Kita lihat, fayujazikum bi'amalikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas di kalian dengan amalan-amalan kalian. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, kama tadinu tudan man yazra' yahsud. Artinya apa? Artinya apabila amalannya baik, dia akan meraih suatu kebaikan. Apabila amalan jelek, dia pun akan mendapatkan kejelekan. Kama tadinu tudan, sebagaimana dia berbuat, dia akan diperlakukan dan akan dibalasi. Man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam, niscaya dia akan manennya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Itu adalah penjelasan ayat yang ke-158 dari surat Al-Imran. Yang berikutnya, ayat yang ke-159 ini menjelaskan kepada kita semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan dan juga memberikan arahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia itu semuanya bermanfaat, terutama dalam masalah dakwah. Jadi kalau dakwah jangan menggunakan kekerasan ekstrim, kriminalitas, kejahatan atau yang semisalnya, tapi gunakanlah yang namanya ar-rifq wal lin, lemah lembut dan juga halus, barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anhu, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Artinya apa? Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada suatu perkara melainkan akan memperindah perkara tersebut. Lemah lembut itu kalau ada pada suatu perkara akan memperindah. Dan sesungguhnya lemah lembut apabila sudah dicabut dari suatu perkara tersebut, sungguh apa? Akan memperjelek sesuatu tersebut. Di dalam berdakwah, di dalam belajar, di dalam menasihati, itu semuanya butuh namanya ar-rifq wal lin. Nah, barakallahu fikum, butuh yang namanya lemah lembut dan juga halus sesuai dengan kadarnya yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah mengutus beliau berdua berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah mengatakan basyira wala tunafira, yassira wala tu'assira. Artinya apa? Nah, berilah kabar gembira dan jangan kalian membuat mereka lari, dan berilah dan jadikanlah mereka itu mudah dan jangan kalian persulit mereka. Kita lihat barakallahu fikum, sebabnya kenapa kok harus lemah lembut dan juga halus, agar yang sekelilingnya itu tidak lari. Nah, tidak lari dari dakwah dan tidak lari dari kebaikan. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Artinya, nah barakallahu fikum, perhatikan baik-baik, maka dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala
yang diberikan na barakallahu fikum na'am kepadamu, akhirnya apa? Na'am barakallahu fikum lintalahum, engkau berbuat lembut kepada mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lemah lembut itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ada orang yang tidak punya na'am sifat lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti diam dari kebatilan, bukan. Nah, ada kebatilan senyum-senyum, enggak ngingkari, itu bukan lemah lembut. Lemah lembut itu justru menyayangi saudaranya ketika terjerumus dalam kebatilan, dinasihati, diluruskan, ini haram, ini halal, ini bid'ah, ini syirik. Itu justru lemah lembut. Jadi jangan bayangan antum lemah lembut itu yang ketika ada kemungkaran dibiarkan, ketika ada kebatilan dibiarkan, itu bukan lemah lembut. Jadi jangan sampai kita gagal faham dalam masalah ini. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau adalah orang yang pemarah dan keras hatinya, niscaya orang-orang yang di sekelilingmu akan lari. Paham ya? Orang-orang yang sekelilingnya akan lari. Ini menunjukkan di dalam berdakwah perlu yang namanya lemah lembut barakallahu fikum, sesuai dengan kadarnya dan batasan syariat. Naam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak perlu kita menggunakan tata cara yang ekstrim, yang keras, atau tata cara yang ada na'am barakallahu fikum unsur kriminalitas, kejahatan, enggak perlu. Naam, santai saja, sampaikan al-haq qala Allah qala Rasul. Kalau menerima nasihat alhamdulillah, berarti hidayah telah sampai kepadanya. Kalau belum menerima nasihat, sabar. Karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Laisa 'alaika hudahum, walakinallaha yahdi man yasha." Bukan di tanganmu hidayah mereka. Kamu tugasnya hanya berdakwah, menyampaikan al-haq dan juga apa? Menjelaskan al-batil agar orang tahu. Perkara nerima atau tidak itu bukan di tangan kita. Bukan di tangan kita. Laisa 'alaika hudahum. Bukan di tanganmu petunjuk mereka. Hidayah mereka bukan di tangan kita. Kita hanya menyampaikan saja. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Tidak bisa menguasai hati mereka. Dan berkali-kali sudah kami sebutkan, terkadang orang berdakwah ketika dia masih hidup, orang enggak ada yang dengar. Tapi ketika dia meninggal dunia, barulah sebagian orang sadar, oh ternyata dulu yang disampaikan oleh Ustadz Fulan, Syekh Fulan itu benar. Akhirnya dia baru ngaji, mengenal dakwah. Ini terjadi ya seperti ini ya. Jadi jangan antum melihat, nah berdakwah itu harus ketika itu semua orang ikut, itu enggak harus. Paham ya? Yang antum sampaikan selama karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah khair di balik itu semuanya. Nah, pertama, nah barakallahu fikum, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar dalam berdakwah tersebut. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi umatnya, mendakwahi kaumnya barakallahu fikum, itu bukan setahun 2 tahun. Berapa tahun? Bukannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, berapa tahun? Berapa tahun? Husain. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya berapa tahun? Setiap kali dakwahkan mereka geleng-geleng kepala sambil ditutup telinganya, kemudian ngejek dan semisalnya. Sedikit yang ikut. Dakwahnya bukan setahun 2 tahun. Kalau kita mungkin usianya pendek, 60 sampai 70 tahun. Tapi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 50 tahun. Berapa tahun? Barakallahu fikum. 950 tahun, bayangkan 950 tahun. Nah, dalam keadaan seperti itu yang ikut berapa? Sedikit. Anaknya sendiri, wal'iyadzubillah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, durhaka dan tidak mau mengikuti dakwah bapaknya. Nah, barakallahu fikum. Suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, wa nada Nuhun ibnahu, gitu ya. Wa kana fi ma'zil, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, sini kamu, naik di atas kapal atau perahu bersama bapak. Apa jawaban dia? Kamu jangan sama orang-orang kafir, jangan sama orang musyrikin. Dia malah mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke bukit itu biar selamat dari air bah, air bencana yang Allah timpakan, katanya.
Qala la 'asimal yaum min amrillah illa man rahim. Pada hari ini tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari azab Allah kecuali yang Allah Ta'ala rahmati. Fahala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Akhirnya antara bapak dan anaknya, na barakallahu fikum, terhalang-halangi oleh ombak dan gelombang yang besar. Anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam hanyut bersama banjir tadi itu. Allahul musta'an. Nabi Nuh alaihissalam sebagai pelajaran dalam artian dalam berdakwah itu sabar. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. 1 orang, 2 orang enggak masalah, 3 orang, 4 orang enggak masalah. Bahkan kalaupun seandainya enggak ada pun dakwahi keluarga. Jadi dakwah itu jangan bayangannya harus banyak orang, ribuan, ratusan, enggak harus. Antum berdakwah di dalam rumah tangga, keluarga, bapak, ibu, anak, dakwah atau bukan? Dakwah. Nah, jangan bayangannya dakwah harus banyak orang, harus banyak pesertanya, ribuan, ratusan. Kalau cuma 3 orang, 4 orang, wah, enggak usah taklim aja lah. Cuma 3 orang, itu keliru. Paham ya? Dakwah itu dengan mandang siapa yang datang dari itu, 1 orang, 2 orang, diajari selama masih mau mengenal al-haq. Itu namanya dakwah, barakallahu fikum. Ingat-ingat ya, kalau tidak salah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dengan semakna, terkadang dakwah itu nampak muncul ketika si pendakwah tadi meninggal dunia. Paham ya? Jadi ketika masih hidup didakwahi. Ternyata enggak ada yang ikut. Tapi ternyata setelah si pendakwah atau dai tadi meninggal, muncullah orang-orang yang sadar. Nah, barakallahu fikum. Jadi butuh kesabaran. Ini kita lihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'fu 'anhum wastaghfir lahum. Mintakanlah ampunan buat mereka dan maafkanlah mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam suatu perkara. Jadi dalam suatu perkara perlu dimusyawarahkan. Jangan terburu-buru mengambil sikap atau tindakan. Karena yang namanya terburu-buru biasanya hasilnya tidak bagus. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, at-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaiton. Sikap berhati-hati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sikap tergesa-gesa datang dari setan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berazam, bertekad bulat dalam suatu perkara, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum misalkan semula dahulu berada di lembah kemaksiatan, kemudian bertobat dan hendak meninggalkannya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berazam kuat, bertekad bulat, meninggalkan maksiat, menyesali maksiat. Kemudian apa? Na barakallahu fikum, meninggalkan, menyesali, kemudian apa? Ikhlas, kemudian bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Tawakal Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semula antum kerja di bank, ritual ribawiyah tiap hari, harta melimpah, kemudian antum meninggalkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan bank atau di tangan perusahaan, bukan, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah bertekad bulat, berazam dalam suatu perkara, sudah dimusyawarahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. At-tawakkulu huwa sidqul iman bil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' aw daf'il madar. Na'am barakallahu fikum. Ahsan. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a akhdil asbab syar'iyyah awil mubahah. Itu definisi tawakul. Jadi tawakul itu bukan berpangku tangan. Antum tahu burung enggak antum? Abdurrahman tahu burung? Burung itu kalau pagi hari biasanya pergi dan meninggalkan sangkarnya. Kira-kira mencari apa? Mencari makanan, ma'isyah, burung padahal. Nah, barakallahu fikum, tawakalnya sangat kuat, tapi enggak diam di sangkarnya. Kalau diam di sangkarnya meninggal dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tadi pergi mencari ma'isyah. Nah, kita manusia yang Allah taala ciptakan fi ahsani taqwim, itu sebaik-baik makhluk dan postur harus lebih daripada barakallahu fikum burung tadi. Nah, oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, barakallahu fikum, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal,
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki sebagaimana diberikan rezeki kepada seekor burung. Pagi hari pergi dalam keadaan perut apa? Kosong, sore pulang dalam keadaan perut penuh. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal, nah definisinya tadi apa? Nah, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Jujurnya penyadaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih kebaikan atau menolak petaka atau menolak perkara yang berbahaya dengan cara apa? Dengan cara mengambil sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Seperti bekerja, mencari maisha, mencari penghasilan yang halal. Itu namanya bentuk tawakal yang syar'i. Jadi tawakal itu tidak berpangku tangan. Harus ada usaha, barakallahu fikum. Nah, usaha itu macam-macam. Ada usahanya berat, perlu banting tulang. Nah, barakallahu fikum, perlu bekerja keras. Ada yang usahanya ringan, tapi hasilnya banyak. Ada juga seperti itu. Semuanya rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat tafsirannya, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah. Perhatikan baik-baik. Fa bi rahmatin minallahi laka wa li ashabik ayyuhan nabi. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu dan para sahabatmu wahai Nabi, manallahu alaik, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepadamu, fakunta rafiqan bihim, maka engkau berlemah lembut kepada mereka, walau kunta sayyi'al khuluqi qasiyal qalbi, kalau seandainya engkau ada jelek perangainya, jelek akhlaknya dan keras hatinya, lang sarafa ashabuka min haulik, ini niscaya para sahabatmu apa? Akan lari dari sekelilingmu. Jadi kalau kita dakwah enggak punya adab, enggak punya akhlak, sembarangan, sembrono, serampangan, itu orang-orang dakwah akan lari. Paham ya? Larinya bukan karena apa yang kita dakwahkan, karena akhlak yang kita miliki. Paham ya? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Na'am, barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Jadi akhlak yang mulia harus kita miliki di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan al-haq, agar apa? Agar orang itu bisa menilai. Dengan penilaian tersebut terkadang orang tertarik dakwah kita bukan yang kita dakwahkan karena akhlak. Paham ya? Karena akhlak, enggak perlu akhlak, yang penting manhajnya, yang penting akidahnya, ini keliru. Semuanya penting. Seharusnya kalau manhajnya lurus, akidahnya sahih, akhlak akan tumbuh dengan akhlak yang baik. Maksudnya ya, tidak serampangan, tidak sembrono, semuanya diletakkan pada tempatnya. Kalaupun seandainya mereka tetap benci dengan dakwah Ahlussunnah, itu lain lagi urusannya, tapi bukan karena akhlaknya. Paham ya? Jangan sampai mereka meninggalkan dakwah kita karena akhlaknya. Paham ya? Tapi kalau mereka meninggalkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Al-Qur'an Sunnah, bukan karena akhlaknya, memang yang namanya sunnatullah jalla wa ala yang menerima al-haq sedikit, tapi akhlak harus kita miliki. Paham ya? Manhaj lurus, akidah benar, akhlak pun tumbuh dari situ. Nah, maksudnya ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak punya akhlak atau budi pekerti. Kita lihat di sini. Fala tu'akhidhum bima kana minhum fi ghazwati Uhud. Jangan engkau menghukum mereka dengan apa yang sudah terjadi pada tragedi perang Uhud. Perang Uhud sudah kami jelaskan, terjadi pada tahun berapa, bulan apa, antum? Perang Uhud terjadi pada bulan apa, tahun berapa? Bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Setelah terjadinya perang Badr. Perang Uhud, jumlah kaum mukminin muslimin berapa dan jumlah orang kufar berapa? Perang Uhud. Dan siapa yang menang? Yang menang orang kufar. Jumlahnya berapa perbandingannya? 700 lawan 3000. Semula yang berangkat 1000. Yang 300 pulang mundur. Dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Adapun orang kufar pada perang Uhud, mereka mengumpulkan semua sekutu-sekutunya, dikumpulkan. Yang mimpin siapa kemarin? Antum? Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya? Sahr. Ahsan. Naam. Di perang Badr Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kemenangan. Terjadi pada tahun berapa, pada tahun berapa, bulan apa? Perang Badr? Tahun 2 Hijriah. Bulan Ramadan. Jumlah kaum muslimin berapa dan orang kufar berapa? Ada kurang lebihnya 314 sampai
Nah, barakallahu fikum. Intinya kurang lebih itu, 314 sampai 319-an, kurang lebihnya. Nah, kemudian orang kafir berapa? 1000. Yang menang kaum muslimin, hingga para malaikat pun diutus untuk apa? Menolong kaum muslimin. Ribuan malaikat Allah Subhanahu wa taala utus. Kita lihat barakallahu fikum, fala tu'akhidhum, jangan engkau menghukum mereka bima kana minhum fi ghazwati Uhud, dengan apa yang terjadi pada tragedi perang Uhud. Lah kenapa kok diperintahkan jangan menghukum? Karena sebagian para sahabat ada yang ngeyel. Bukan ngeyel istilahnya apa, melanggar na barakallahu fikum aturan. Rasulullah mengatakan jangan kamu tinggalkan Jabal Uhud. Kalaupun seandainya menang jangan ditinggalkan Jabal Uhud. Tapi ternyata ada di antara mereka yang meninggalkan, turun rebutan ghanimah. Ya qaum ghanimah ghanimah. Mereka turun rebutan ghanimah, akhirnya apa? Musuhnya mengatur siasat putar balik, menguasai Jabal Uhud dan kaum mukminin dibantai, dibunuh di situ. Allahumma musta'an. Nah, disebutkan sini, kamu jangan menghukum mereka, orang-orang yang ikut perang Uhud. Was'alillaha ayyuhan nabi, dan mintalah kepada Allah wahai nabi, an yaghfira lahum, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, wasyawirhum fil umur, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam perkara-perkara allati tahtaju ila masyuratin, yaitu perkara-perkara yang perlu dimusyawarahkan. Fa idza azamta ala amrin minal umur ba'dal istisyarah, apabila engkau bertekad bulat pada suatu perkara dari perkara-perkara yang ada setelah apa? Istisyarah, setelah musyawarah. Setelah minta arahan, fa'amdih, maka laksanakan, maka lanjutkanlah mu'tamidan 'ala Allah wahdah, dalam keadaan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Innallaha yuhibbul mutawakkilin alaih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Kita ambil satu lagi barakallahu fikum sambungannya. Sabar dikit ya, sabar, karena ini kisahnya sangat, istilahnya bisa dikatakan bagus gitu ya. Ayat yang ke-160 dari surat Al-Imran juz yang keempat. Perhatikan baik-baik, ayat yang ke-160 mengenai pertolongan yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun, sehebat apapun penguasa di muka bumi ini masih kalah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tantangan yang mereka terbungkam mulutnya, tidak ada satupun yang mereka menjawab nanti tantangan di hari kiamat. Tantangan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Qul limanil mulkul yaum. Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Semuanya terbungkam, enggak ada yang jawab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah, Zat yang Maha Tunggal dan Maha Kuasa. Enggak ada seorang pun yang berani menjawab, walaupun dulunya di dunia penguasa. Di dunia penguasa, raja misalkan, tapi nanti dari kiamat semuanya terbungkam mulutnya, karena kekuasaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, jangan sungka karena sudah jadi pemimpin, karena sudah jadi penguasa. Kenapa? Karena sehebat apapun, sebesar apapun wilayah yang dia kuasai, pasti dia akan meninggal dunia. Lemah atau tidak? Lemah. Sebelum meninggal dunia ada tanda yang menunjukkan lemahnya seorang penguasa. Lemahnya seorang penguasa, mau presiden, mau kerajaan atau raja, itu sebelum mereka meninggal dunia ada satu kelemahannya. Apa itu? Tidur. Paham ya? Ini menunjukkan kelemahannya. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah tidur. Zat yang Maha senantiasa hidup, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Tapi kalau penguasa walaupun penguasa, sehebat apapun, seluas apapun kekuasaannya, masih ada satu kelemahannya, tidur. Paham ya? Sebelum tidur ada juga yang namanya muqaddimah, pembukaannya apa? Ngantuk. Paham ya? Karena orang itu enggak mungkin tidur langsung tanpa ngantuk. Coba antum enggak ngantuk tidur, enggak tidur. Tapi kalau udah ngantuk, diikuti hanyut ya tidur. Paham ya? Seperti itu. Jadi upayakan apa? Likulli naumin maqamun, bukan likulli maqamin naum. Itu kaidahnya ya. Setiap tidur itu pada tempatnya, bukan setiap tempat tidur. Paham ya? Barakallahu fikum. Itu semuanya perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita tutup dengan ayat yang ke-160 ini barakallahu fikum. Iyansurkumullah, jika Allah Taala menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Pertolongan Allah, bayangkan. Siapa yang bisa melawan coba? Di perang Badr menang enggak kaum muslimin?
menang, enggak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan para malaikat ikut andil menolong ribuan malaikat menolong kaum muslimin, mukminin di perang Badar. Tapi ketika sudah diberikan kehinaan ujian di perang Uhud, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat luar biasa bagi orang-orang mukminin. Para setan pun ikut andil membantu orang kafir situ. Hingga menyebutkan isu, inna Muhammadan qad qutil. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh. Akhirnya bikin gaduh di tengah-tengah kaum mukminin, ribut mereka. Bagaimana ini? Nabi Muhammad terbunuh, padahal isu. Memang Rasulullah luka tapi enggak terbunuh. Tapi setan senantiasa berupaya bagaimana caranya membuat lemah kaum mukminin. Wa in yakhdhulkum, dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kehinaan kepada kalian, faman dzalladzi yansurukum ba'dih? Siapa lagi yang akan menolong setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang bisa menolong. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukminin bertawakal kepadanya. Qala al-mufassirun asabahumullah in yumditkumullahu binasrih wa ma'unatihi fala ahada yastati' an yaghlibakum. Artinya, jika Allah Ta'ala telah membentangkan kepada kalian pertolongannya dan juga bantuannya, maka enggak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kalian. Kalau sudah pertolongan itu diberikan, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Naam. Wa yakhdhulkum, namun jika Allah Subhanahu wa taala menghinakan kalian, merendahkan kalian, faman hadzal ladzi yastati' an yansurakum min ba'di khidlanihi lakum? Maka siapa yang mampu untuk menolong kalian setelah kalian direndahkan, dihinakan, diberikan kehinaan dan kerendahan pada kalian? Wa 'alallahi wahdah falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata orang-orang mukminin bertawakal. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kisah yang sangat mengharukan dan juga sebagai pelajaran kepada kita semuanya bahwasanya tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang hakiki hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh kesabaran dan keyakinan, karena dengan adanya kesabaran serta dengan adanya keyakinan, seseorang akan meraih yang namanya kebaikan dunia dan akhirat. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.